Sulianti. Saya Nurhaliza. Kami dari Prodi Komputerisasi Akuntansi kelompok 3 dengan judul materi aplikasi teknologi informasi dalam bidang pelayanan publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar teknologi informasi oleh dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MN. Langsung saja ke materi yang akan dibahas. Baik, terima kasih. Nama saya Renta Istoma. Kali ini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu dengan judul macam-macam pelayanan publik. Di sini macam-macam pelayanan publik terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama ada pelayanan administratif. Pelayanan administratif ini ialah pelayanan yang urusannya berhubungan dengan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain ialah dokumen yang berhubungan dengan kependudukan, seperti surat izin mengemudi atau SIM, ada surat SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, dan lain-lain yang sejenis dengan contoh di atas. Dan yang kedua, ada pelayanan barang. Pelayanan barang ialah pelayanan yang urusannya berhubungan dengan berbagai jenis atau bentuk barang yang digunakan oleh masyarakat. Barang yang dimaksud antara lain ialah berhubungan dengan jaringan telepon, air bersih atau air minum, aliran listrik, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada pelayanan jasa. Pelayanan jasa ialah pelayanan yang urusannya berhubungan dengan berbagai jenis atau bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jasa yang dimaksud ialah hampir yang dibutuhkan masyarakat setiap harinya, antara lain seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang sejenis dengan contoh di atas. Dan materi yang kedua yaitu dengan judul kendala yang menghambat penerapan teknologi terhadap pelayanan publik. Penerapan teknologi dalam pelayanan publik ini seringkali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitasnya. Berikut beberapa kendala yang utama, yaitu yang pertama, kurangnya infrastruktur teknologi. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Perangkat keras lunak yang digunakan bisa usang atau tidak konsensibel. Dan yang kedua, ada tingkat literasi digital yang rendah. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, belum terbiasa dengan layanan digital. Pegawai pemerintah mungkin belum memiliki keterampilan teknologi yang cukup. Dan yang ketiga, ada resistensi terhadap perubahan. Aparatur pemerintahan yang terbiasa dengan sistem manual bisa menolak teknologi baru. Masyarakat yang kurang percaya pada sistem digital juga bisa enggan menggunakannya. Dan yang keempat, ada keamanan dan privasi data. Ancaman penanaman dan kebocoran data pribadi bisa membuat masyarakat ragu menggunakan pelayanan digital. Regulasi perlindungan data mungkin belum cukup kuat atau belum diterapkan dengan baik. Baik, saya Nabila Muhlis akan membacakan materi selanjutnya, yaitu materi ketiga dengan judul materi peran teknologi informasi dalam pelayanan publik. Teknologi informasi atau TI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa peran utamanya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan, mempercepat proses administrasi seperti pembuatan KTP, SIM, dan paspor secara online, mengurangi birokrasi yang berbelit dengan otomatisasi proses. Yang kedua, mempermudah akses layanan publik. Layanan berbasis aplikasi atau website memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan layanan kapan saja tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Menjangkau masyarakat di daerah terpencil melalui platform digital. Materi berikutnya yaitu materi keempat, perkembangan teknologi informasi dalam bidang pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi dalam bidang pelayanan publik terus mengalami kemajuan pesat. Beberapa tren dan inovasi utama yang telah dan sedang berkembang yaitu yang pertama, digitalisasi layanan publik. Banyak layanan pemerintah yang ingin berbasis digital seperti pembuatan ektp, SIM online, dan pembayaran pajak secara daring. Penggunaan e-government memungkinkan birokrasi yang lebih efisien dan transparan. Yang kedua yaitu aplikasi dan platform digital. Pemerintah mengembangkan aplikasi dan portal layanan seperti Lapor, Peduli Lindungi, dan sistem e-tilang untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan mengurus administrasi. Chatbot dan
hal, mulai digunakan untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis. Saya Nurhaliza Ahmad, saya akan membacakan materi kelima dan keenam dengan judul Dampak Positif dan Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi dalam Bidang Pelayanan Publik. Dampak positif yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses administrasi seperti pembuatan KTP, SIM, dan password menjadi lebih cepat dan tidak perlu antri lama. Otomatisasi layanan mengurangi birokrasi yang berbelit. 2. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui internet, masyarakat di daerah terperinci dapat menggunakan layanan digital tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Dampak negatif yang pertama, ketimpangan akses teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet atau perangkat digital, terutama di daerah terperinci, lansia, dan kelompok dengan literasi digital rendah mungkin kesulitan menggunakan layanan online. Kedua, keamanan data dan privasi. Risiko peretasan dan pencurian data pribadi meningkat. Kebocoran data pemerintah bisa berdampak besar pada keamanan nasional dan masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok lain. Saya Indrita Dianti akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu contoh aplikasi TI dalam bidang pelayanan publik. Teknologi informasi banyak digunakan dalam bidang pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Berikut beberapa contoh aplikasi teknologi informasi dalam bidang pelayanan publik. Yang pertama, sistem administrasi kependudukan, KTP, KK, dan akte payung. Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan. Manfaat: memudahkan pengurus KTP, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya secara online. Yang kedua, layanan perpajakan online, aplikasi e-filing dan e-billing. Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat: masyarakat bisa melaporkan pajak secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak. Yang ketiga, aplikasi layanan kesehatan, aplikasi Satu Sehat atau dulu Peduli Lindungi, BPJS Kesehatan Online. Manfaat: memudahkan pendaftaran, antrian online, dan pemantauan status kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, sistem informasi pelayanan perizinan, aplikasinya Online Single Submission. Manfaat: mempermudah pengurusan izin usaha dan perizinan lainnya secara online. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.